Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Desi Dwi Anissa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai menggambar model, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, hari ini saya akan memberikan materi mengenai menggambar model. Nah, kalian bisa buka juga buku paket kalian. Nah, yang pertama, apa itu menggambar model? Adakah yang tahu menggambar model itu apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Menurut kamu menggambar model itu apa? Oke, akan Ibu jelaskan. Jadi pengertian menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan, bentuk dan warna. Secara sederhana, menggambar model itu adalah kita melihat model di depan kita itu dalam bentuk 3 dimensi kan. Lalu kita ubah ke dalam bentuk 2 dimensi ke media seperti kertas atau kanvas seperti itu. Dengan tentunya menggunakan kemiripan atau ketepatan bentuk dan warnanya. Jadi antara apa yang kita lihat dengan apa yang kita gambar itu sama. Nah, sebelum itu Ibu akan mengulang kembali tentang bentuk. Jadi kita tahu ada 3 bentuk. Yang pertama itu kubistis, lalu silindris, dan yang terakhir itu bentuk bebas. Kubistis itu yang bentuknya itu kotak-kotak seperti contoh. Nah, sedangkan yang silindris itu bentuknya ya kayak botol seperti itu, bentuknya silindris. Terus yang bentuk bebas itu seperti misalnya kayak tas, sepatu, kain, itu kan bentuknya nggak silindris, nggak kubistis. Nah, itu yang disebut bentuk bebas. Seperti contoh yang ada di layar ini ya. Kemudian prinsip-prinsip menggambar model. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 7. Yang pertama ada komposisi, lalu proporsi, yang ketiga keseimbangan, keempat kesatuan, kelima perspektif, keenam layout, dan terakhir yang gelap terang. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai komposisi. Di komposisi ada 4. Yang pertama itu ada komposisi simetris, dan yang kedua ada komposisi asimetris. Untuk komposisi simetris itu benda atau objek modelnya itu sama, dikehendakinya sama ya. Lalu ditata juga sedemikian rupa seimbang antara kanan dengan kiri. Jadi ketika kita melihatnya itu imbang dan diusahakan bentuk atau objeknya mirip-mirip. Nah, sedangkan untuk komposisi asimetris itu bentuk bendanya itu beda-beda dan antara kanan dengan kiri itu juga ditatanya itu tidak sama. Akan tetapi tetap harus memperhatikan proporsi serta bentuk dan warnanya agar tetap ketika kita lihat itu menarik. Nah, saya ulangi lagi. Untuk komposisi simetris diusahakan bendanya sama dan ditata seimbang kanan dengan kirinya. Sedangkan komposisi asimetris kanan dan kirinya itu beda dan tidak seimbang serta bentuk bendanya itu beda-beda. Paham? Kalau belum paham silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, lalu ada komposisi sentral dan segitiga. Jadi untuk komposisi sentral itu misalnya ada 5 benda dan keempat bendanya itu mengelilingi satu benda yang kita jadikan objek utama di tengah. Seperti contoh. Nah, lalu yang keempat itu kan komposisi segitiga. Jadi kita punya benda itu disusun membentuk segitiga. Komposisi itu bagaimana kita menempatkan objek itu
sesuai yang kita mau gitu loh. Seperti kalau kamu pengen komposisinya sentral, ya tatalah seperti itu agar bisa lebih terlihat bagus gitu loh, nggak asal-asalan naruh modelnya. Kemudian ada proporsi. Nah, ini proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Akan dijelaskan melalui gambar. Nah, seperti ini. Ini proporsi. Jika kita lihat pada gambar sebelah kiri kalian, itu kan ada gelas, apel, sama kendi. Nah, tinggi mereka kan beda, bentuknya juga beda, tapi hampir mirip gitu loh, kayak oval kan. Nah, itu dari tingginya itu juga beda-beda, itulah yang dimaksud proporsi. Jika kita lihat itu nggak monoton gitu loh, jadi tingginya beda-beda. Terus yang sebelah kanan itu juga meskipun sama, yaitu teko untuk menuang air, tapi tingginya kan beda. Jadi kalau kita lihat juga enak gitu loh. Kemudian ada keseimbangan dan kesatuan. Untuk yang gambar atas itu contoh keseimbangan. Jadi yang sebelah kanan kalian itu kalau kita lihat kan tidak imbang ya, karena dari kirinya itu ada 3 benda dan yang sebelahnya hanya 1 benda. Kalau kita lihat itu kayak jomplang gitu loh, nggak imbang. Sedangkan yang gambar sebelah kiri kalian itu objeknya kan semua ada di tengah, dan kalau kita lihat itu juga antara komposisi dan proporsinya juga penempatannya terlihat bagus, dan jika kita lihat tuh seperti satu kesatuan. Nah, yang bawah juga sama. Itu ketika kita melihat yang kanan itu kan berantakan, antara kayak botol dan kertas itu ditempatkan di kanan kiri, tingginya beda, bentuknya juga tidak beraturan. Sedangkan yang di sebelah kiri kalian itu benda-bendanya ditaruh di tengah dan ditata sedemikian rupa sehingga ada kesatuan dan keseimbangan di situ. Kemudian ada perspektif. Nah, ini perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Jika benda dekat dengan mata kita akan terlihat jelas, sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan terlihat samar dan tidak jelas. Contohnya itu seperti ini. Jadi ketika kita melihat bangunan, itu kan semakin jauh itu semakin kecil bentuknya, sedangkan yang semakin dekat dengan pandangan kita itu kan semakin besar. Contohnya seperti gambar ini. Nah, yang seperti ini itu disebut perspektif. Kemudian ada layout. Jadi layout itu merupakan tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Nah, prinsip layout ini diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Misalnya, apabila objek yang digambar tinggi, sebaiknya bidang gambarnya vertikal atau portrait. Sedangkan apabila menggambar dengan objek yang lebar, sebaiknya bidang gambar horizontal atau landscape. Begitu juga dalam mempertimbangkan posisi objek gambar secara keseluruhan. Nah, di sini dimaksudkan ketika kita menggambar misalnya botol itu kan dia tinggi ya. Jadi kita bisa menggambar secara vertikal. Sedangkan misalnya kita menggambar benda-benda yang tidak terlalu tinggi dan ada kain misalnya. Nah, itu bisa kita gambar dengan kertasnya itu berbentuk horizontal atau mendatar. Seperti itu. Kemudian ada gelap terang. Nah, gelap terang adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut, atau latar belakang karena pengaruh cahaya. Prinsip gelap terang dalam menggambar suatu objek tidak hanya diterapkan pada permukaan objek karena pengaruh cahaya, namun juga dapat diterapkan pada bayangan objek dan latar belakang objek karena efek cahaya pada objek tersebut. Jadi gelap terang ini sangat penting dalam proses menggambar model,
karena gelap terang ini itu bisa membuat gambar kita yang hanya 2 dimensi itu terlihat lebih 3 dimensi, karena nanti di sana akan terlihat bentuknya ketika kita menambahkan gelap terangnya antara bayangan dengan cahayanya, itu akan membuat benda itu lebih terlihat hidup gitu. Nah, lalu kemudian untuk unsur-unsur menggambar model itu ada titik, garis, bidang, warna, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan klik di layar itu bagian kanan, nanti akan muncul link video yang Ibu buat sebelumnya yang membahas unsur-unsur menggambar model ini. Oke. Nah, ini yang terakhir, teknik menggambar model. Nah, untuk teknik menggambar model itu yang pertama tentunya siapkan model yang akan digambar. Itu penting ya. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar. Yang ketiga, tentukan posisi kamu saat menggambar. Lalu keempat, buat sketsa tipis menggunakan pensil 2H atau H. Kemudian yang kelima, tebalkan sketsa dengan pensil 2B. Lalu yang keenam, arsir dengan menggunakan prinsip dan unsur gelap terang. Kemudian yang ketujuh, finishing atau merapikan kembali gambar model yang dibuat. Nah, lalu gambar model telah selesai digambar. Nah, oke, hanya itu saja yang akan Ibu terangkan pada hari ini tentang menggambar model. Sekiranya ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.